Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wawan Indrokmana dari kelas HK18D akan memaparkan tentang penjelasan dari tugas hukum kesehatan di semester 4. Soal yang pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Deskripsikan. Yaitu hukum kesehatan adalah hukum yang hubungan langsung dengan pemberian kesehatan. Tujuan hukum kesehatan yaitu mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait, stakeholder dalam bidang kesehatan. Alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Uraikan menggunakan bahasa pribadi. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pendapat saya, sehat adalah kondisi di mana tubuh tidak mengalami gangguan baik fisik, psikis maupun sosial. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkungan hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Jelaskan. Terpetik, yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat bahwa para pihak dalam kontrak terpetik adalah pasien dengan tenaga kesehatan. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Pilih salah satu yang mendominasi. Hukum tertulis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, jurisprudensi, keputusan hakim atau pengadilan yang menjadi dasar hukum hakim yang lain dalam memutuskan perkara. Traktat perjanjian internasional yang disepakati antar negara-negara. Konsensus, sebuah frase untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui. Pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran, termasuk doktrin. Yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan yaitu pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran, termasuk doktrin. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terkait jaminan sosial kesehatan, penerapan BPJS Kesehatan diantaranya menerapkan alur pelayanan berjenjang, yaitu sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas. Masalah lain adalah rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan berjenjang. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam dari aborsi. Aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Di antaranya ada spontaneous abortion, disebut juga sebagai aborsi spontan, yaitu terjadi keguguran kandungan yang disebabkan oleh trauma, kecelakaan, atau sebab secara alamiah atau tidak sengaja. Ada juga indexed abortion, merupakan pengguguran kandungan secara disengaja, di mana di dalamnya termasuk therapeutic abortion, yaitu tindakan aborsi karena kehamilan mengancam kesehatan jasmani dan rohani. Eugenic abortion, tindakan aborsi karena diketahui kondisi janin cacat. Elective abortion, tindakan aborsi karena berbagai alasan lain. Pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jelaskan. Malpraktik, tindakan praktik yang buruk yaitu kelalaian profesi yang terjadi ketika melakukan profesinya. Tolak ukurnya yaitu pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan jelas diatur mengenai upaya penyembuhan penyakit dan upaya untuk pemulihan kesehatan. Sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter atau tergugat. Contohnya salah mencakok jantung dan paru-paru sehingga meninggal. Malpraktik etik diantaranya dokter yang bertentangan dengan etik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etik, prinsip, aturan norma yang berlaku untuk dokter. Contoh
melanggar kode etik keprofesian, malpraktik yuridis, pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, malpraktik perdata jika dokter tidak melakukan kewajiban ingkar janji, yaitu tidak memberi prestasinya sebagai yang telah disepakati, contoh tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, malpraktik pidana jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumus undang-undang hukum pidana, contoh melakukan aborsi. Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, contoh tidak membuat rekam medik. Apa yang dimaksud dengan eutansia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari eutansia dan syarat-syarat kriteria seperti apa jika eutansia dilakukan kepada manusia. Eutansia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Pertama, ada eutansia volunter, yaitu ketika pasien tersebut yang meminta untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan medik yang kuat. Kemudian ada eutansia non volunter yang melakukan ketika pasien sudah tidak mampu untuk membuat pilihan antara hidup dan mati sehingga orang terdekat yang memutuskannya. Ada juga eutansia involuntary yang terjadi saat pilihan yang dibuat bertolak belakang dengan keinginan pasien. Ini sering dianggap sebagai pembunuhan. Keempat, eutansia aktif yang berarti mengakhiri hidup seorang secara sadar dengan obat yang sudah ditentukan. Terakhir, eutansia pasif yaitu pembiaran yang dilakukan dokter agar pasien meninggal dengan sendirinya. Ini bisa dilakukan dengan mencopot alat medis, menghentikan infus dan lainnya. Hukum eutansia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus eutansia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak. Berdasarkan hukum Indonesia, maka eutansia adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan undang-undang yang ada, yaitu pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Juga demikian halnya tampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 354 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutansia. Menurut pandangan agama Islam, tindakan eutansia atau bunuh diri itu tersendiri tidak diperbolehkan karena yang menentukan hidup matinya seorang adanya Allah, bukan makhluk ciptaannya. Serta menurut saya, tindakan eutansia itu termasuk pelanggaran HAM karena sebagian dari hak manusia adalah untuk hidup. Sekian pemaparan jawaban untuk UAS Hukum Kesehatan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.